Selamat pagi, ketemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri 1 Bonang bersama saya Yunita Kumala Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, salam kenal dulu dari saya, guru yang mengampu pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri 1 Bonang. Hari ini kita akan belajar materi yang pertama untuk kelas 8 semester 1 ini, yaitu teks berita. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu siswa dapat 1. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, 2. Menyimpulkan isi berita, 3. Menelaah struktur dan kebahasaan berita, dan keempat, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan dan aspek lisan. Untuk pembelajaran pertama ini, kita akan mengacu pada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur berita. Adapun yang akan kita pelajari, ada definisi teks berita, ciri teks berita, jenis teks berita, dan unsur berita. Yang pertama, definisi berita. Berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah terjadi dan bersifat aktual. Informasinya terkini yang sedang terjadi dan faktual berdasarkan fakta yang sebenarnya. Berikutnya materi tentang ciri teks berita. Ada 6 di sini materinya. Cirinya yang pertama yakni faktual. Faktual artinya bersifat nyata atau fakta. Kemudian aktual artinya kejadian tersebut sedang terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi bahan pembicaraan. Yang ketiga, unik dan menarik. Yang keempat, sistematis dan lengkap. Yang kelima, seimbang. Dan terakhir, komunikatif. Jenis teks berita. Ada 5 jenis teks berita, yaitu berita langsung atau straight news, berita mendalam atau deep news, berita penyelidikan atau investigation news, berita interpretasi atau interpretative news, berita opini atau opinion news. Materi berikutnya mengenai unsur berita. Unsur dalam sebuah teks berita terdiri atas 5W1H atau dengan istilah lain dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan adiksimba. Adiksimba berasal dari kata A, apa, di mana, K, kapan, simbanya berasal dari kata si, siapa, M, mengapa, dan B, A, bagaimana. Nah, sekarang kalian sudah paham mengenai definisi, ciri berita, unsur, dan jenis beritanya, bukan? Setelah ini, saya akan tayangkan cuplikan berita. Lalu saya persilahkan kalian untuk menyimaknya, kemudian catatlah unsur berita tersebut. Ingat, catat unsur berita tersebut dalam buku catatan bahasa Indonesia, lalu fotokan hasil pekerjaanmu dan kirim ke WA mandiri saya. Atau ATM berinisial LSW berhasil diringkus Satreskrim Polres Gorontalo Kota. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa uang Rp2.800.000 dan 1 buah obeng serta besi yang digunakan oleh pelaku untuk membobol ATM. Pelaku ditangkap di tempat pelariannya di daerah Malang, Jawa Timur pada tanggal 29 Juli 2020. Pelaku yang berasal dari Riau ini telah membobol 7 ATM di Gorontalo sejak bulan Juli 2020 dan berhasil membawa kabur uang sebanyak Rp8 juta. Pelaku membobol ATM dengan modus menarik uang di ATM. Namun saat uang keluar, pelaku melancarkan aksinya dengan memasukkan obeng dan besi hingga uang tersebut bisa diambil dengan alat yang digunakan oleh pelaku. 7 ATM
Ada sebagian yang tidak berhasil keluar uang, tapi mesin ATM-nya rusak. Jadi itu yang menyebabkan kerugian besar dari pihak bank. Jadi uang yang ditarik berhasil kurang lebih 8 jutaan. Kemudian mesin ATM yang rusak 2 unit. 1 unit itu keterangan dari bank kerugian sekitar 20 juta. Jadi sekitar 40, 2 unit ditambah uang, kerugian total 48 jutaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mamat Kaidah, Kompas TV, Kota Gorontalo. Baiklah, itu tadi cuplikan berita. Nah, sudah kalian simak kan? Sekarang saatnya kalian kerjakan tugas saya tadi sebagai rinciannya sebagai berikut. Siapkan buku catatan pelajaran. Kemudian yang pertama, tentukan judul yang tepat untuk berita tersebut. Yang kedua, temukan 5 unsur yang ada dalam berita tersebut. Kemudian, yang ketiga, termasuk jenis berita apakah cuplikan tadi. Yang keempat, apakah berita tersebut sudah memenuhi ciri teks berita? Berikan alasanmu. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anakku semua. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.